sebagian besar masyarakat Indonesia dan buku sejarah Indonesia masih tetap meyakini bahwa PKI adalah pelaku utama gerakan 30 September. Literatur pertama dibuat sejarawan Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh bertajuk Tragedi Nasional Percobaan KUB G30 September PKI di Indonesia tahun 1968. Intinya menyebut skenario PKI yang sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia. Buku ini juga menjadi acuan pembuatan film pengkhianatan G30S PKI garapan Arifin Senur. Selain itu, rezim Orde Baru membuat buku putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara dan Sejarah Nasional Indonesia, suntingan Nugroho Noto Susanto yang diajarkan di sekolah-sekolah semenjak Soeharto berkuasa. Oleh karena itu, versi Orde Baru ini mencantumkan PKI di belakang G30S. Penyebutan G30S PKI sebagai bagian untuk menegaskan bahwa satu-satunya dalang dibalik peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat adalah PKI. Penamaan peristiwa ini selama bertahun-tahun digunakan dalam pelajaran sejarah sebagai satu-satunya versi yang ada. Penamaan tersebut menutup kemungkinan munculnya versi lain yang memiliki sudut pandang berbeda atas peristiwa yang terjadi. Kesimpulan tersebut diambil tanpa terlebih dahulu melewati sebuah penyelidikan. Sejarawan John Rosa dalam dalih pembunuhan massal gerakan 30 September dan kudeta Soeharto mengemukakan bahwa PKI sama sekali tidak terlibat secara kelembagaan, sebagaimana semestinya sebuah keputusan resmi partai yang harusnya diketahui oleh semua pengurus. Rencana gerakan untung hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Struktur kepengurusan partai mulai dari komite sentral atau CC sampai dengan komite daerah besar atau CDB tidak mengetahui sama sekali adanya rencana itu, karena Rosa menggunakan sumber-sumber yang sangat kuat, misalnya keterangan pengakuan Iskandar Subekti, orang yang menulis pengumuman G30S di Pangkalan Halim. Dia juga menggunakan keterangan pengakuan Brigjen Suparjo. Artinya orang-orang yang betul-betul terlibat secara menyakitkan dalam kejadian 30 September 1965 sampai paginya itu, kata Asfi. Yang kedua adalah konflik internal Angkatan Darat. Sejarawan Cornell University, Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth McPhee mengemukakan dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 KUB in Indonesia atau dikenal sebagai Cornell Paper bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat. Dalam Army and Politics in Indonesia, sejarawan Harold Crouch mengatakan menjelang tahun 1965, staf umum Angkatan Darat pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Kelompok pertama atau faksi tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno dipimpin oleh Letjen TNI Ahmad Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional karena PKI termasuk di dalamnya. Kelompok kedua, faksi kanan, bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Soekarnoisme. Dalam faksi ini ada Jenderal TNI Aha Nasution dan Majen TNI Soeharto. Peristiwa G30S yang berdalih menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama faksi tengah untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Selain mendukung versi itu, W.F. Wetherheim menambahkan Syam Kamaruzzaman yang dalam buku putih terbitan Sekretariat Negara disebut sebagai Kepala Biro Khusus Sentral PKI adalah agen rangkap yang bekerja untuk Dewan Aidit dan Angkatan Darat. Yang ketiga adalah Soekarno. Setidaknya ada 3 buku yang menuding Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S. Yang pertama, Anatomy of the Jakarta KUB. Yang kedua, The Soekarno File. Yang ketiga adalah Chronology of a Defeat. Yang sebelumnya terbit berjudul The Defeat Dalang Soekarno and So-Called Untung Puts, Eyewitness Report by Bambang S. Wijanarko dan Lambert Gibbs. Pembantaian yang ditutup-tutupi, peristiwa fatal di sekitar kejatuhan Bung Karno. Ketiga buku tersebut mengarah kepada desoekarnoisasi, yaitu menjadikan Presiden RI pertama itu sebagai dalang peristiwa gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu. Ketika buku terbit di Indonesia dengan judul Soekarno File tahun 2005, keluarga Soekarno protes keras dan menyebutnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Soekarno. Untuk menyanggah buku-buku tersebut, Yayasan Bung Karno menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada tahun 2006. Cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel CPM Maulwi Sailan, mantan Wakil Komandan Resimen Cakra Birawa. Yang keempat, Soeharto. Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Komando Daerah Militer 5, Kolonel Abdul Latif dalam pledoi Kolonel Alatif Soeharto terlibat G30S mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta pada tanggal 28 September 1965, 2 hari sebelum operasi dijalankan. Bahkan 4 jam sebelum G30S dilaksanakan,
pada malam hari 30 September 1965, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asfi, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana G30S namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau Aha Nasution menjadi titik masuk bagi analisis kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Ada beberapa varian kudeta merangkak, antara lain disampaikan oleh Saskia Wirenga, Peter Dale Scott, dan paling akhir Subandrio, mantan Kepala Badan Pusat Intelijen BPI dan Menteri Luar Negeri. Dalam kesaksian tentang G30 September, Subandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 65 sampai 11 Maret 66 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 65. Kedua, pembubaran PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno. Yang ketiga, menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno. Dan yang terakhir, mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Yang kelima adalah CIA. Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin tahun 1900-an, Amerika Serikat dan negara-negara barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia. Menurut David T. Johnson dalam Indonesia 1965, The Role of the US Embassy, opsinya adalah membiarkan saja, membujuk Soekarno beralih kebijakan, menyingkirkan Soekarno, mendorong Angkatan Darat merebut pemerintahan, merusak kekuatan PKI, dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus menjatuhkan Soekarno. Opsi terakhir yang dipilih, keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi CIA dalam peristiwa G30 September telah terang benderang diungkap berbagai sumber. Peter Dale Scott, profesor dari University of California, menulis US and the Overthrow of Sukarno 1965 till 1967 yang diterbitkan dengan judul CIA dan Penggulingan Soekarno. Menurut Dale, CIA membangun relasi dengan para perwira Angkatan Darat dalam Sesquad, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Sumber lain di balik keterlibatan CIA, Bung Karno dikhianati. Tahun 2001, karya wartawan Belanda Willem Oltmans. Juga buku Bung Karno Menggugat dari Marhein. CIA Pembantian Massal 65 hingga 30 September tahun 2006, karya sejarawan Baskara Tewardaya. Sejarawan John Rosa juga mengungkap bahwa pada akhir 1965 Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih ke Kostrad. Antenanya dipasangi di depan markas besar Kostrad. Wartawan investigasi Kathy Kaden dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi Amerika Serikat di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi Angkatan Darat melalui radio-radio tersebut. CIA memastikan frekuensi-frekuensinya akan digunakan Angkatan Darat sudah diketahui oleh National Security Agency atau NSA. NSA menyadap siaran-siaran radio itu di suatu tempat di Asia Tenggara dan sesudah itu para analis menerjemahkannya. Hasil sadapan itu kemudian dikirim ke Washington. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki detail bagian demi bagian laporan tentang penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI. Misalnya, mendengar komando-komando dari satuan-satuan intelijen Soeharto untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu di tempat-tempat tertentu. Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sekitar 50 juta rupiah atau sekitar 10.000 dolar untuk membiayai kegiatan KAP atau Komite Aksi Pengganyangan Gerakan di September 30 Gestapo. Selain itu, CIA juga memberikan daftar nama-nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat.